Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rizky dari Penjas 2A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pelajaran yang saya buat pada pertemuan ini yang berhubungan dengan aktivitas gerak senam dasar. Nah, pada pertemuan kali ini seperti biasa saya menggunakan atau memperuntukkan rencana pelaksanaan pelajaran ini untuk sekolah menengah pertama, di mana pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 7 yang dengan materi pokoknya itu aktivitas gerak senam dasar dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit atau 3 jam pelajaran. Seperti biasa dalam kompetisi inti ini ada yang pertama itu menghayati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, kemudian menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan santun, percaya diri dalam berinteraksi efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan. Kemudian memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian di tampak mata. Kemudian mampu mencontohkan, mencoba dan mengolah menyaji dalam rangka konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Nah, pada kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensinya itu, kompetensi dasar tingkat-tingkatnya itu memahami berbagai teknik dasar senam lantai. Dengan indeks pencapaian prestasinya itu peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai teknik dasar roll depan dan roll belakang dalam senam lantai. Kemudian menjelaskan berbagai teknik dasar roll depan, kemudian menjelaskan cara melakukannya. Nah, pada kompetensi dasar 4.1 ini itu mempraktikkan menggabungkan pola gerak dominan menuju teknik dasar senam lantai. Nah, indeks pencapaian prestasinya itu melakukan rangkaian gerakan berbagai teknik dasar roll depan dan roll belakang dalam senam lantai. Kemudian melakukan gerakan teknik dasar roll depan dan roll belakang senam lantai. Untuk tujuan dari pembelajaran ini melalui serangkaian kegiatan pembelajaran yang saya gunakan atau dengan menggunakan metode saintifik ini diharapkan peserta didik dapat menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan aktivitas pelajaran senam dasar dengan berdoa, tawakal, berlaku jujur dan baik, menunjukkan sikap disiplin, kerja keras, percaya diri, jujur, tanggung jawab dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi teknik dasar roll depan dan belakang dalam senam lantai dengan mempelajari buku dan yang bergambar atau buku paket yang sebelumnya telah dipelajari. Kemudian menjelaskan berbagai teknik dasar dan cara melakukan roll depan dan belakang. Kemudian melakukan rangkaian gerak sesuai dengan teknik yang telah dipelajari oleh peserta didik. Kemudian sebelumnya dipraktekkan atau didemonstrasikan oleh gurunya. Menerapkan berbagai teknik dasar roll depan dan belakang dalam senam lantai. Nah, dalam materinya, materi pembelajaran regulernya itu yang pertama rangkaian gerak berbagai teknik dasar roll depan senam lantai, kemudian gerakan berbagai teknik dasar roll depan senam lantai, rangkaian gerakan teknik dasar roll depan roll belakang senam lantai, kemudian gerakannya secara langsung teknik dasar roll belakang senam lantai, dan gerakan kombinasi dari teknik roll depan dan roll belakang dalam senam lantai secara langsung. Materi pengajiannya itu melakukan teknik gerakan roll depan dan roll belakang. Kemudian metode pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik. Strateginya itu praktik teaching style atau praktek latihan. Metodenya itu praktek, tanya jawab, dan juga berdiskusi. Nah, adapun media dan bahan yang saya gunakan, yang pertama itu media pembelajaran. Model yang bisa dilakukan oleh guru dalam melakukan teknik dasar roll depan dan roll belakang dalam senam lantai. Kemudian gambar adalah langkah-langkah secara detail saat rangkaian melakukan gerakan senam lantai dari awalan sampai akhir. Alat pembelajaran. Nah, alat ini yang berupa lahan tentunya
yang cukup luas, sehingga peserta didik dapat leluasa melakukan gerakan senam lantai ini. Kemudian matras dan peluit. Sumber belajar bisa dari buku pendidikan jasmani olahraga kesehatan rekreasi kelas 7 yang direkomendasikan oleh Kemdikbud tahun 2016. Nah, untuk langkah-langkah dari sini, pada kegiatan pendahuluan pertama itu 15 menit seperti biasa, guru mempersiapkan peserta didik dalam pembelajaran dengan kebersihan kelas dan berdoa absensi. Kemudian guru menyuruh seluruh salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Guru menyuruh salah satu KM untuk mengatur barisan. Kemudian setelah berdoa, guru menginstruksikan peserta didiknya untuk berbaris dengan dikoordinasi oleh ketua murid untuk melakukan pemanasan. Dan juga sebelumnya sudah guru itu melakukan kata-kata motivasi agar peserta didik mampu atau tertarik dalam mengikuti pelajaran yang akan dilakukan. Kemudian guru menyampaikan informasi tentang kompetensi dan tujuan pelajaran yang akan dicapai. Nah, pada kegiatan inti ini dari proses pelaksanaan pelajaran ini yaitu 90 menit. Peserta didik yang pertama, peserta didik diinstruksikan untuk melakukan pemanasan yang dipimpin oleh KM secara langsung dan diawasi oleh gurunya. Kemudian guru itu menyampaikan menyampaikan informasi dan mendemonstrasikan materi yang di dasar rol depan dan rol belakang secara lengkap sebelum peserta didik melakukan percobaan. Nah, dari hal yang tersebut, peserta didik mengamati gerakan yang dilakukan oleh guru. Kemudian setelah murid memperhatikan dan sedikit bertanya mengenai materi, peserta didik diberi kesempatan melakukan gerakan yang didemonstrasikan oleh guru tersebut. Kemudian dari kesempatan itu, dalam melakukan yang pertama itu, guru menyampaikan terlebih dahulu teknik dasar rol depan dalam senam lantai dengan rincian kegiatan. Yang pertama itu peserta didik disuruh berbaris ke belakang di dekat matras. Kemudian secara bergiliran salah seorang murid atau peserta didik melakukan gerakan rangkaian dari awalan saat roll dan akhiran. Kemudian melakukan teknik dasar secara langsung roll depan dalam senam lantai. Nah, peserta didik berbaris secara bergiliran melakukan gerakan senam lantai. Nah, pada saat itu melakukan roll depan dan melakukan koreksi, dan peserta didik melakukan koreksi kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik lainnya atau dirinya sendiri supaya dia dapat melakukan dan memperbaiki gerakannya. Kemudian peserta didik diberi kesempatan tugas melakukan gerakan roll belakang sebelumnya didemonstrasikan oleh guru. Setelah mempelajari ini hampir sama dengan yang tadi, peserta didik dibariskan ke belakang untuk bergiliran melakukan roll belakang. Peserta didik bergiliran melakukan rangkaian gerakan roll belakang yang pertama itu yang seperti diawali dengan awalan, saat roll dan akhiran. Peserta didik melakukan gerakan secara langsung, roll belakang secara langsung, dan seperti biasa melakukan koreksi kesalahan yang dilakukan oleh rekannya atau dirinya sendiri. Nah, setelah peserta didik melakukan percobaan atau praktek melakukan gerakan roll depan dan roll belakang secara bergantian, dan peserta didik setelah dikatakan sudah mampu atau mahir dalam melakukan gerakan teknik dasar tersebut, peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan kombinasi antara gerakan roll depan dan roll belakang secara langsung. Setelah peserta didik diberi kesempatan secara bergiliran dan dibantu oleh rekan pasangannya untuk melakukan gerakan ini dan sekaligus saling mengkoreksi kesalahan dari teman-temannya. Guru di sini sebagai pengawas apabila ada murid yang melakukan kesalahan fatal ketika melakukan gerakan ini, karena dalam melakukan gerakan senam ini sangatlah berisiko terhadap keselamatan dari murid ini atau rentan kecelakaan. Untuk dari kegiatan penutupnya, seperti biasa saya melakukan salah satu peserta didik itu diberi tugas untuk memimpin pendinginan. Kemudian guru memberikan refleksi terhadap materi yang dipelajari peserta didik di pertemuan kali ini. Kemudian diberi kesempatan bertanya, membahas materi yang dipelajari. Guru setelah melakukan tanya jawab, melakukan evaluasi
dari pembelajaran yang telah dilakukan dan diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh KM dan menyampaikan salam. Peserta didik dipersilakan untuk kembali ke kelasnya masing-masing dan merapikan peralatan yang semula. Kemudian untuk penilaian seperti biasa. Untuk yang dinilai itu aspek dari pengetahuan dan keterampilan berupa penilaian yang berupa tes tertulis atau pilihan ganda atau uraian dan lisan terhadap observasi atau seperti tanya jawab di pertemuan sebelumnya. Kemudian penilaian keterampilan itu berupa penilaian kemampuan gerak atau praktek dalam melakukan gerakan peserta didik. Oke, mungkin sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.